Sejumlah wilayah di pesisir pantai utara Jawa diterjang banjir sejak momen pergantian tahun. Ribuan rumah terendam air dengan ketinggian beragam. Semarang jadi salah satu wilayah terdampak paling parah karena sejumlah fasilitas publik juga alami kelumpuhan. Jalan Kaligawe misal yang sempat terendam hingga akses Semarang-Demak terhambat. Banjir juga sempat memutus akses rumah sakit dan salah satu universitas. Bahkan sejumlah perjalanan kereta api terpaksa batal atau harus mengubah rute dengan memutar. Sementara di Kudus, 17 desa di 4 kecamatan terendam banjir. Lebih dari 21.000 jiwa terdampak, di mana hampir 500 diantaranya terpaksa mengungsi. Jumlah pengungsi di Pekalongan juga tak kalah tinggi akibat banjir ini. Lebih dari 1.200 warga terpaksa meninggalkan rumahnya sementara waktu karena terendam air akibat luapan sungai Meduri. Selain Semarang, Kudus, dan Pekalongan, banjir juga serentak sempat melanda sejumlah wilayah lainnya di kawasan pesisir pantai utara, seperti Tegal, Kendal, Demak, Pati, hingga Grobogan. Sebagian telah surut, berbagai upaya juga telah dilakukan oleh pemerintah bersama sejumlah stakeholder untuk menangani dampak banjir ini. Namun, bagaimana cara menyusun langkah selanjutnya agar kejadian serupa tidak terulang? Tim Liputan di Universe. Ribuan warga sempat mengungsi, sejumlah akses jalan sempat lumpuh, bahkan perjalanan kereta api juga sempat ada yang dialihkan dan batal. Setidaknya itulah beberapa dampak yang terjadi manakala hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Pantura, Jawa dalam beberapa waktu terakhir. Tetapi kami percaya bahwa pemerintah setempat bersama sejumlah stakeholder pasti sudah menyiapkan atau mengambil sikap, mengambil langkah untuk menangani bencana hidrometeorologi tersebut. Yang jadi soal adalah upaya apa yang kemudian perlu disiapkan agar insiden serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Untuk membahasnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Ganjar. Dari catatan yang kami peroleh dari berbagai sumber, ini ada sejumlah wilayah di pesisir Pantura Jawa yang kemudian terendam banjir akibat banyak hal begitu, di mana Semarang menjadi salah satunya. Bagaimana kondisi terkininya sekarang, Pak Ganjar? Ya, kalau posisi hari ini, kalau tadi melihat gambar di awal seperti yang terjadi di Stasiun Tawang, hari ini udah kering loh. Hari ini jadwal kereta api udah lancar loh. Ya, jadi saya sampai dengan hari ini sudah 4 kali nengok. Jadi mungkin perlu juga ditampilkan berita-berita yang udah selesai. Karena kemarin seharian kita mendapatkan bantuan dari BNPB, BMKG, lalu Angkatan Udara, BRIN ya untuk rekayasa cuaca atau TMC ya. Kalau kita melihat kondisi itu hari ini beberapa sudah bisa kering, tapi per detik ini sudah mulai mendung. Jadi kita lagi siaga terus untuk itu. Dan beberapa daerah masih mengalami banjir. Setidaknya dalam catatan saya ada 10 kabupaten, kabupaten kota maksud saya, yang ada di Pantura yang masih mengalami genangan di beberapa tempat. Tentu saja kita merespon dengan kondisi yang ada. Begitu, Mas. Baik, Pak Ganjar, pemerintah kami percaya juga responnya cepat karena tadi sempat Anda konfirmasi juga bahwa stasiun sekarang sudah bisa beroperasi kembali normal begitu ya Pak Ganjar ya. Bagaimana penanganan pasca banjirnya Pak Ganjar? Penanganan pasca banjir, tadi pagi kami rapat dengan BNPB dan BMKG, seluruh Forkopimda dan kabupaten kota. Jadi setelah kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh para bupati wali kota, terbanyak adalah sedimentasi dari sungai, terbanyak ini. Yang kedua, penanganan tanggul-tanggul sungai. Yang ketiga, kebutuhan akan pompa air. Ini kalau kita melihat penanggulangan yang ke depan. Kalau kita melihat kapasitas yang selama ini ada, rasa-rasanya masih kurang, maka ini mesti dilipat gandakan. Baru saja saya juga mendengar kabar, besok insya Allah Pak Menteri PU juga mau ke Jawa Tengah, maka per hari ini semuanya kita siapkan usulan-usulan itu, sehingga nanti kita tahu akan sampai kapan banjir seperti ini berjalan. Artinya kita butuh effort yang sangat luar biasa
apalagi yang ada di coastal area, khususnya yang ada di Pantura ini, beberapa seperti Pekalongan, baik kabupaten kota, lalu ada yang di Brebes, tadi juga ada yang di Pemalang, butuh tindakan-tindakan yang khusus dan luar biasa. Semarang sampai dengan Demak, tindakannya sudah mulai kita lakukan di awal, tapi melihat curah hujan yang seperti ini, rasa-rasanya sampai kapanpun masih akan terjadi. Karena satu, permukaan air laut cukup tinggi, sementara kalau kita melihat dari sisi gravitasi tidak memungkinkan, mereka sudah sejajar kok. Maka rekayasa cuaca atau modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB cukup membantu dalam 2 hari ini. Maka posisi kemudian terjadi posisi gravitasi yang bisa bagus untuk bisa mengalirkan air ke laut. Dan ini cara-cara penanganan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Itu kalau kita melihat gambaran yang ada. Baik, Pak Ganjar, kendala terbesar yang dialami oleh pemerintah dan juga stakeholder terkait dalam penanganan banjir kali ini apa? Kendala terbesar ya duit. Uang anggaran budget untuk melakukan itu. Yang kedua adalah kecepatan. Kalau kemudian budget kita ingin melakukan respon yang cepat, yang luar biasa, maka kita mesti menghitung. Maka tadi saya sampaikan kepada kawan-kawan ranah KPU-an begitu ya. Dari seluruhnya ini mana yang menjadi prioritas. Maka saya kira sungai-sungai besar mesti kita bereskan. Saya terima kasih Kementerian PUPR umpama sudah mulai menyelesaikan membangun tanggul antara Kabupaten Pekalongan sampai dengan Kota Pekalongan. Lalu yang Kota Semarang relatif bagus lah. Banjir Kanal Timur termasuk pompa-pompanya. Tapi masih ada kita beberapa sungai yang mesti dibereskan. Lalu beberapa daerah cekungan seperti yang terjadi di Pati dan Kudus, rasa-rasanya perlu dibuatkan apakah itu embung yang lebih besar, waduk begitu. Ini tadi yang diberikan kepada kami. Nah, terbayangkan kan sekarang kalau kemudian itu mau selesai semuanya, maka ini mesti dibangun. Itu engineeringnya. Tapi ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah tata ruang. Maka jangan sampai daya dukung lingkungan itu habis karena masivitas pembangunan yang ada di situ, karena tata ruangnya terlanggar. Ini menjadi penting. Dan dari sisi hulu, sedimentasi yang muncul di air-air ini, di sungai-sungai ini maksud saya, itu mesti kita kurangi. Dan untuk mereduce ini kita perlu menjaga di sisi hulu termasuk hutan-hutan yang ada di posisi atas. Maka jangan sampai yang di sana dipotong begitu. Oke, artinya pemerintah juga sudah mempunyai master plan gambaran besar untuk menangani ini dari hulu sampai hilirnya begitu Pak Ganjar ya. Kalau kita lihat Pak Ganjar bahwa hujan dengan intensitas tinggi ini, bencana hidrometeorologi ini kan bisa diprediksi. Kemudian bagaimana proses rehabilitasi selanjutnya dari pemerintah? Upaya apa yang kemudian akan dicanangkan oleh pemerintah ke depannya agar bencana banjir ini tidak kembali terulang? Iya, hari ini kalau kita melihat modifikasi cuaca cukup membantu ya, cukup membantu. Maka tadi dari BMKG, BNPB itu kita mendesain, dan saya terima kasih karena bantuan dari BNPB ada pesawat khusus nanti yang akan menangani selama masa-masa gawat begitu ya. Nah, kegawatan ini sudah disampaikan oleh Kepala BMKG Profesor Rita tadi menyampaikan kepada kami, ini ada catatan kalau saya boleh bacakan sedikit ya. Jadi ini belum beres loh ya, masih ada nanti tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 Januari kita masih siaga ya. Sampai dengan tanggal 2 rasa-rasanya kita masih bisa mengatasi. Tapi kalau kita melihat nanti tanggal 2 itu sampai dengan tanggal 8 kita mesti siaga. Termasuk di dalamnya juga rob. Maka tadi kita memutuskan agar dilakukan patroli terhadap tanggul-tanggul. Ya umpama ada kawasan di Marina di Jawa Tengah, itu tanggulnya bobol 5. Tadi pagi saya sepedaan ke sana masih ada yang belum tertangani. Ini mesti cepat. Pengelola mesti tanggung jawab. Maka kemudian kita melihat juga potensi yang ada di Pelindo, umpama di Tanjung Mas. Dulu kita juga jebol tanggulnya di sana, maka kita mesti lihat. Karena apa? Rob yang tinggi masih juga dihantam oleh angin yang juga tekanannya tinggi, kurang lebih 60 km per jam. Itu kalau bisa membayangkan berarti kan kencang banget ya. Maka tanggulnya itu betul-betul harus kokoh.
maka rumpun infrastruktur kita minta untuk melakukan checking-checking itu khususnya di area-area yang memang rawan sekali untuk terjadinya gempuran atau sangat rentan terhadap gempuran baik angin maupun gelombang. Ini kita minta perkuat itu dalam jangka pendek, yang jangka panjang tadi itu yang kita sampaikan program-program ke depan itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas waktu Anda. Kami juga sama-sama percaya bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan langkah cepat untuk mengatasi banjir ini dan mudah-mudahan membuahkan hasil yang baik ke depannya. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Ganjar. Selamat sore, terima kasih. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut juga telah hadir di studio BTV Semanggi ini pengamat tata letak kota Pak Nirwono Yoga. Selamat sore Pak Nirwono. Sehat Pak Nirwono. Terima kasih kesediaan Anda bergabung bersama kami di Berita Satu Sore dan datang langsung ke studio. Melihat tata kota di berbagai wilayah yang terdampak banjir begitu di kota kabupaten pesisir pantai utara. Apa kira-kira penyebab utama banjir yang kini terjadi? Ya, sebenarnya ini tidak berbeda jauh dengan hasil evaluasi kami ya di bulan Mei akhir Mei tahun 2022 ya, di mana juga terdampak banjir rob untuk wilayah Pantura, Jawa khususnya, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Ada 3 persoalan besar yang memang yang menjadi kendala. Yang pertama tadi dikatakan Pak Ganjar sudah tepat, perlu adanya evaluasi, bahkan juga saya harapkan ada revisi rencana tata ruang kota kabupaten yang terdampak banjir rob terutama ya. Ini penting karena kondisi kapasitas daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Artinya kalau ini dibiarkan tidak tertutup kemungkinan kota kabupaten yang terdampak banjirop akan tenggelam dalam jangka waktu ke depan ya. Ini perkiraan analisa yang perlu diantisipasi dengan serius bahwa ancaman perubahan iklim memang nyata adanya. Kedua, yang tidak kalah penting, konteksnya tadi dalam rencana tata ruang, pembenahan tidak hanya bisa dihilir, tetapi juga harus dimulai dari hulu, di mana tempat muara dan juga awal dari sungai tadi. Ya, kalau kita bicara di hulu, berarti kan konservasi. Bagaimana pegunungan tadi dikonservasi, hutan lindungnya dikonservasi, sehingga beban kapasitas sungainya juga tidak menjadi persoalan. Tadi dikatakan bahwa persoalan utamanya kan sungainya terjadi sedimentasi atau pengendapan lumpur. Nah, pengendapan lumpur itu penyebab utamanya adalah longsor ataupun juga erosi yang diakibatkan daya resap di daerah atas itu berkurang dengan tajam. Tapi ada catatan kan di sana longsor atau mungkin erupsi kan tidak ada dalam waktu dekat ini. Dalam catatan ini sedimentasi itu pasti diakibatkan karena adanya erosi dari atas ke bawah. Nah, ini yang mempercepat pendangkalan sungai, Mas Agung. Nah, kalau pendangkalan sungai otomatis dengan curah hujan yang tinggi sungai akan meluap. Kita coba juga amati bagaimana kondisi penanganan pasca banjir ini terjadi. Kami juga sudah terhubung pemirsa dengan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Selamat sore Pak Suharyanto. Selamat sore Mas. Memang beberapa hari yang lalu beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah ini mengalami banjir. Nah, jumlah pengungsi juga ribuan, apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi 3 ribuan betul. Tetapi tadi pagi BNPB, BMKG sudah datang langsung ke Semarang, rapat dengan seluruh bupati, wali kota yang khususnya terdampak banjir, dan ada Bapak Gubernur juga. Masing-masing bupati laporan kondisi wilayahnya, termasuk pengungsian. Memang ada beberapa yang masih ada pengungsi, tapi rata-rata jumlahnya semuanya menurun. Sehingga angka 3.000 itu sekarang sudah kecil. Memang angka pastinya belum kami terima, tapi masih udah turun jauh lah, mungkin hampir separohnya itu. Jadi kami sedang melaksanakan pendataan terus, tetapi rata-rata juga kondisinya sudah lebih baik. Sebagai contoh misalnya Semarang, kota Semarang itu yang terdampak cukup besar saat beberapa hari yang lalu. Sekarang kami tadi ke 2 titik melihat, khususnya di stasiun Tawang yang beberapa hari yang lalu dikabarkan terendam, sekarang sudah kondisinya sudah bersih. Mas Agung nanti bisa lihat ke sana, reporternya bisa langsung dilihat, dan perjalanan kereta api juga sudah berjalan normal.
Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima Baik, kasih. artinya perbaikan sudah dilakukan dari berbagai lini, termasuk para pengungsi juga sudah berkurang drastis begitu ya. Pak Suharyanto sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Terima kasih, kita akan jeda terlebih dulu Pak Suharyanto juga Pak Nirwono. Kita akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita 1 Sore.